Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla sahilana umurana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilham al-malaikatul muqarrabin. Ikhwa fillah rahimani rahimakumullah. Pada pagi hari ini masih pembahasan yang sama terkait tadabbur Quran, yang dimana kita sudah masuk surah Ali Imran. Insyaallah kita akan masuk subbab terkait faidah-faidah apa saja yang ada dalam surah Ali Imran. Tentunya banyak sekali faidah yang bisa kita dapatkan dari surah ini. Tetapi dalam bukunya kitab Tadabbur Al-Quran Syekh Khalil Muhammad Aidil Muhammad Khalil menulis di sana ada sekitar 3-4 faedah, yang dimana pagi hari ini kita akan bahas 2 faedah dari apa yang telah beliau tulis. Faedah pertama yakni dalam surah Ali Imran ayat 14. Apa bunyinya, coba dibaca Fito. Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas. Naam. Betul ayatnya? Naam. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Di sini diterangkan tentang bahwasanya zuyyina linnas, dijadikan indah pada diri manusia itu hal-hal hubbus syahawat. Hal-hal yang membuat cinta dirinya. Terkait apa? Minan nisa wal banin sampai akhir ayat. Itu jiwa kita, fitrah kita itu mencintai hal-hal itu. Wanita, anak-anak, harta, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas terkait apa? Zuyyina ini dijadikan terasa indah ini dari perspektif siapa? Siapa yang menjadikannya indah ini siapa? Para ulama membagi ayat ini, Zuyyina linnas ini menjadi dua bagian. Yang menjadikannya indah itu Allah. Maksudnya apa? Dalam hal penciptaan, pemanfaatan, dan penggunaan. Contohnya, minan nisa hubbus syahwati minan nisa, kita tahu wanita. Kalau dalam pemanfaatan, mohon maaf, dalam hal ini dia menjadi pasangan kita sebagai istri. Wal banin, anak-anak. Allah menjadikannya indah bagi seorang muslim, anak-anaknya untuk apa? Pewarisnya, pelanjut estafet dakwanya, dan lain sebagainya. Karena sekarang ini lagi ramai pemikiran salah satu influencer bahasa kita yang tinggal di Jerman. Dia mengeluarkan statement yang kontroversi. Apa statementnya? Bahwasanya nggak punya anak itu menyebabkan awet muda, mendukung gerakan no child free, menikah tanpa anak. Gerakan menikah tanpa anak ini kan sudah jauh dari fitrahnya kita sebagai manusia. Karena Allah menjadikan indah pada anak-anak itu, terasa indah, penyejuk mata, pengembira jiwa, melanjutkan amal soleh. Bahkan salah satu amal jariah yang bisa kita dapatkan yaitu doa anak yang soleh. Nah, ubu syawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarat dan lain sebagainya. Jadi pendapat pertama yang menjadikan indah di sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Pemanfaatannya bagi manusia. Harta gunanya untuk apa? Beramal soleh. Kendaraan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Yang kedua, yang menjadikannya indah maksudnya apa? Dari syaitan dijadikan tipu daya. Kita tahu nikmat-nikmat tadi, wanita, anak-anak dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi tipu daya syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi tinggal kita yang harus menguasai syahwat kita.
menguasai syahwat kita. Mau dibawa kemana nih istri kita? Wanita itu kita jadikan seperti apa? Oh, yang halal. Kalau kita terjebak tipu daya syaitan, ya wanita ya untuk bersenang-senang, tidak dinikahi, cuma dipacari, na'udzubillah min dzalik. Dan lain sebagainya. Ala kulli hal, di sini tergantung perspektif mana yang kita ambil. Dan kalau kita perhatikan, ikhwah fillah rahimakumullah, sering sekali para ulama atau asatidzah itu memulai ceramahnya dengan mengajak kita bersyukur. Bersyukur terkait apa? Terutama terkait iman dan Islam. Nikmat sehat, nikmat anak, nikmat harta itu jarang sekali diucapkan. Kecuali untuk pengingat. Kenapa? Masya Allah. Karena di sana setelah anak teliti-teliti dan mendapatkan satu ceramah dari Ustadz Denis, Masya Allah. Beliau mengambil muhasabah dari perkataan ajakan rasa syukur itu apa? Ketika rasa syukur itu kita tumpahkan seluruhnya terhadap iman dan Islam, iman dan Islam itu tidak akan membuat kita terjerumus ke dalam neraka. Tapi nikmat-nikmat yang lain seperti harta, anak, pasangan, itu kadang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Nah, ini Masya Allah, pengambilan intisari yang sangat mendalam. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil atau faedah yang bisa kita ambil dari tadabbur surah Ali Imran, yakni di ayat 43. Apa bunyinya? Ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dari ayat ini ada dua hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah wujud syukur itu dengan memperbanyak amal soleh. Ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Allah memerintahkan kepada Maryam untuk memperbanyak sujud dan ruku sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Rasa syukur ini sekali lagi pembahasannya sangat luas, sangat-sangat luas dan sering kita dapati. Tetapi di sini pada kesempatan kali ini ana mengajak antum semua memikirkan keadaan kita di sini agar kita lebih bersyukur. Terkait hal apa? Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah kemarin lusa, 2 hari yang lalu, Dang I ngajak kita ngobrol, kita ngajak Dang I ngobrol. Di sana beliau menyampaikan satu pesan kepada ana, salah satu pesan dari banyak-banyak pesan. Apa pesannya? Ustaz, beliau menceritakan, Ustaz, hari ini yayasan bayar semesteran anak-anak. Semesteran anak-anak. Jadi orang kuliah itu ada uang semesteran. Karena kita berafiliasi dengan STIQ, otomatis ada uang semesteran. Karena kita beasiswa, siapa yang membayar? Ya yayasan. Ada yang tahu besaran semesteran antum berapa? Indra tahu? Orang dalam? Kiki? Hah? Semesteran kita berapa? Semesteran kita di sini itu 8 juta per anak. Per A 8 juta. Jadi bisa dikatakan dikali saja 8 juta kali 22. Berapa itu? 186. Iya. 182. Berapa Ustaz? 176, Masya Allah, barakallah. 176 juta per semester dikeluarkan yayasan buat pendidikan kita. Belum lagi harian kita, anggaplah sekali makan antum 30.000. Dikali 22, 660. Satu hari. Sebulan berapa itu? Jadi Masya Allah, seharusnya kita di sini harus lebih bisa memaksimalkan keadaan kita sekarang. Ya, ngajinya ditingkatkan, adabnya diperbaiki dan lain sebagainya. Gak banyak kok tuntutan yayasan itu. Mereka berharap antum itu menjadi muslim yang kafah sesuai visi misi ma'had.
banyak-banyak bersyukurlah. Intinya banyak-banyak bersyukur. Dan kalau kita tahu pengeluaran ini setidaknya bisa menjadikan kita lebih semangat. Karena kita punya tanggungan. Punya amanah di pundak kita. Beasiswa yang dikeluarkan itu tidak murah. Dan Ana minta salah satu wujud berterima kasih kita kepada yayasan dan para asatidzah di sini, yang pertama jangan lupakan mereka-mereka dalam doa kita. Yang pertama. Yang kedua, kalau Datuk Syarif datang saat sholat asar misalnya, walaupun keadaan kita jauh dari beliau, misalnya ada yang di sana, ada yang di pojok, beliau di sini, salamin. Ya. Insya Allah itu bukan termasuk cari muka kok, enggak kok. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada yang beranggapan takut dikira cari muka, enggak, jangan salah. Malah senang Datuk seperti itu. Salamin, datangin. Alhamdulillah sebagian sudah mempraktekkan. Nah, sebagian lain mari dipraktekkan. Sederhana. Nah, ini cara berterima kasih kita kepada Datuk Syarif dan keluarga. Nah, ini syukur. Yang kedua, di surah Ali Imran ayat 43 ini ada syariat terkait sholatnya wanita. Kalau kita perhatikan, wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Di sini Allah memisahkan wasjudi sendiri, warka'i ma'ar raki'in, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Nah, Syekh Aidil dalam kitabnya itu mengatakan bahwasanya ini isyarat bahwasanya sholatnya wanita itu lebih baik saat sendiri. Isyarat dari kalimat itu saja. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Karena sujud itu lebih mulia daripada ruku. Dan sujud di sini diperintahkan sendiri kepada mereka. Wasjudi. Dan sujudlah kamu. Ketika Allah memerintahkan ruku, warka'i ma'ar raki'in, bersama orang-orang banyak. Nah, ini beliau mengambil faidah bahwasanya ini isyarat bahwasanya sholat wanita lebih baik saat sendiri daripada berjamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu beberapa faedah yang bisa kita ambil. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terakhir ada satu hal yang mau Ana perbaiki di tengah-tengah kita. Terkait apa? Terkait saat keadaan saat kita sudah melakukan sholat. Beberapa kali Ana dapati ketika sholat sudah dilaksanakan, ayat sudah dibacakan, Al-Fatihah sudah selesai, bahkan di sana masih ada saja sebagian dari kita yang ribut, entah itu ngobrol, entah itu bercandaan. Ini mengingatkan Ana ada satu kisah. Husain bin Ali, ketika beliau mendatangi sholat, mendatangi azan bahkan, itu bergetar badannya. Kenapa? Karena rasa takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lah kok kita di sini udah tahu telat, masih sempatnya ketawa-ketawa bercandaan, seakan-akan tidak mengagungkan Allah sama sekali. Tidak ada getaran di hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mendengar nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati itu orang beriman. Ini ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman. Bergetar di sini maknanya apa? Takut, cinta, rindu, mengagungkan Allah. Takut, cinta, rindu dan pengagungan terhadap Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini wajilat di sini. Jadi Ana rasa kalau kita masih datang sholat sempat-sempatnya main-main, ini mana getaran di hati kita? Masih sempat bercanda, masih sempat menunda-nunda. Ini mana getaran di hati kita? Jangan sampai kita bukan termasuk orang yang beriman. Ada kebaikan mengingat nama Allah di sana, malah kita bermain-main di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, ini muhasabah untuk kita semua. Mari kita koreksi diri kita pribadi masing-masing. Adakah getaran itu di hati kita? Adakah wajilat fi qulubina? Karena ini termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim bihamdillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.